Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Sudah pada mandi? Sudah siap untuk dengar cerita lagi? Bunda lanjut baca buku 33 Binatang Paling Heboh karya Indah Hanako ya. Kali ini Bunda akan baca Perjalanan Panjang Pia. Kisah ini bercerita tentang Pia si ikan salmon dan Zara si kepiting serta ikan-ikan salmon yang sudah siap untuk bertelur. Simak baik-baik ya. Hari ini keluarga besar salmon akan mengadakan pertemuan penting. Pia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Tentu saja mengenai perjalanan menuju sungai. Pia bisa membayangkan perjalanan seperti apa yang akan mereka lalui. Ternyata ini bukan sesuatu yang mudah. Pia menetas di sebuah sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempatnya sekarang. Setelah dianggap mampu, anak-anak salmon ini pun berenang mengikuti arus hingga tiba di laut. Seingat Pia, dia tidak mengalami kesulitan sama sekali saat itu. Hidup di air tawar dan kemudian berpindah ke air asin. Teman-temannya pernah menanyakan hal itu karena mereka tidak bisa bertahan hidup bila meninggalkan laut. Itulah keistimewaan Pia dan bangsanya. Sepertinya tidak ada yang seperti mereka. Seperti yang sudah diduganya, keluarga besar salmon membahas rencana kembali ke sungai. Tidak untuk semua ikan, tetapi hanya untuk sebagian dari mereka, yaitu yang sudah berusia sekitar 6 tahun dan sudah waktunya untuk bertelur. Pia adalah salah satu di antaranya. Perjalanan kembali ke sungai tidak akan mudah. Kalian harus melawan arus. Kadang bahkan mesti melompati air terjun. Akan tetapi, hal ini memang harus dilakukan agar ikan salmon tetap berkembang. Ungkap Pak Satu, pemimpin koloni salmon. Pak Satu adalah ikan tertua. Saya sudah pernah melewatinya, namun saya tetap bisa kembali ke sini setelah bertelur. Imbuh Ibu Satu. Salmon betina ini adalah istri Pak Satu. Pia mendengarkan dengan seksama saat beberapa ikan salmon mulai berbagi pengalaman. Tidak semua ikan yang bertelur akan mampu kembali ke laut. Pia sangat berharap dia bisa kembali lagi. Namun, di sisi lain, dia juga sangat menyadari itu tidak akan mudah. Aku takut. Pia mengeluh pada sahabatnya Zara. Takut? Aku akan bertelur Zara, dan aku harus kembali ke sungai tempatku menetas dulu, urai Pia. Zara tidak tahu banyak mengenai cara bertelur salmon. Kepiting itu tampak keheranan. Apa harus begitu? Tidak bisakah kamu bertelur di sini saja? Tanyanya. Aku ingin begitu, tapi tidak bisa, balas Pia lesu. Aku takut tidak bisa kembali ke sini. Lalu Pia menceritakan apa saja yang mungkin dihadapinya nanti. Tentu saja pengetahuan itu didapatnya dari ikan salmon lain karena Pia sama sekali belum pernah bertelur. Semangatlah kawan, kamu pasti bisa kembali ke sini. Ingatlah, teman-temanmu menunggumu, ucap Zara serius. Hari ini pun akhirnya tiba. Teman dan keluarga melepas para salmon yang akan kembali ke sungai. Pia merasa sedih, namun semua meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu lagi. Pia dan ribuan teman sebayanya mulai berenang menuju muara. Mereka punya kemampuan khusus untuk mengenali sungai mana asal mereka. Tidak semuanya berasal dari sungai yang sama. Ada yang dari tenggara, barat, utara, dan arah lainnya. Pia sendiri menuju barat daya. Berhati-hatilah, perhatikan arahmu dengan baik. Ingat Pia, kita melawan arus. Lila mengingatkan. Aku tahu, kata Pia sambil tersenyum. Sirip-siripnya bergerak lincah membelah air.
Muara baru saja terlewati. Pia sudah lupa bagaimana rasanya berenang di air tawar. Masa itu sudah berlalu beberapa tahun silam. Awalnya, Salmon itu khawatir dia akan mengalami kesulitan. Tapi ternyata tidak. Semuanya baik-baik saja. Baginya tidak ada perbedaan antara air laut dan air sungai. Pia merasa lega. Pia dan teman-temannya hampir tidak beristirahat. Perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh. Namun sepertinya tidak ada yang merasa lelah. Semua sudah tidak sabar ingin segera tiba di tempat yang dituju. "Kamu tidak lelah, Pia?" tanya Lila. Sejak tadi mereka selalu berenang berdekatan. Lila dan Pia tumbuh bersama-sama. Selama ini mereka hampir selalu pergi kemanapun bersama. "Belum, aku masih punya banyak tenaga," balas Pia riang. Semua kekhawatirannya sudah hilang. Berenang menantang arus memang tidak mudah. Namun ternyata tidak sesulit yang dibayangkan Pia sebelumnya. Hingga kemudian mereka tiba di sebuah air terjun pendek. Tingginya mungkin hampir 4 meter. "Kenapa? Kamu tidak mau melompat?" Pia tahu kalau itu suara Lila. Beberapa di antara kelompok mereka sudah berhasil melompat dan melewati air terjun itu. Namun, Pia ragu apakah dirinya bisa melakukan hal yang sama. "Aku takut terkena batu," desah Pia. Di depan mereka memang ada banyak batu runcing yang menakutkan. "Pia, kita pasti bisa. Ayolah." Lila memberi semangat. Pia ragu-ragu. Namun, Lila terus mendorongnya untuk melompat. Begitu juga teman-teman lainnya. Hingga akhirnya, Pia memberanikan diri. Tubuhnya dilontarkan sedemikian rupa, berusaha melewati air terjun itu. Pia tidak berani membuka mata hingga merasa tubuhnya kembali menyentuh air. "Aku berhasil!" Pia berteriak kegirangan. Tidak lama kemudian, Lila mendarat di dekatnya. "Aku tahu kamu bisa." Lila tersenyum gembira. Pia merangkul sahabatnya dengan siripnya. "Terima kasih Lila," ucapnya tulus. "Nanti saja, perjalanan kita masih jauh. Ayo." Lila mulai berenang kembali. Pia mengikuti. Ikan salmon itu menyadari ternyata dia memiliki kekuatan. Selama ini, Pia hanya tidak menyadarinya. "Aku pasti bisa bertelur dan kembali ke laut," bisik Pia pada dirinya sendiri. Kali ini dia benar-benar yakin. Nah, itu tadi kisah perjalanan panjang Pia. Terkadang kita khawatir apakah kita bisa melakukan sesuatu atau tidak. Terkadang kita takut gagal. Tapi dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang terdekat kita akan mampu melakukannya dan melewati rasa khawatir dan ketakutan kita dengan baik. Jangan takut untuk mencoba dan terus berusaha. Fakta sains dari cerita ini, semua jenis ikan salmon menetas di sungai atau di danau. Kemudian mereka melintasi tempat kelahiran untuk menuju laut. Salmon menghabiskan waktu antara 6 bulan hingga 7 tahun untuk hidup di laut. Mereka lalu akan kembali ke tempat kelahiran mereka untuk bertelur. Perjalanan mereka, ikan salmon menuju tempat untuk bertelur bisa memakan waktu berbulan-bulan. Setelah mencapai tempat bertelur, seekor salmon betina bisa menghasilkan 2000 butir telur. Wow, banyak ya telurnya ya. Oke, itu tadi perjalanan panjang Pia. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.